Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Egi Diana, Kurnia Birayu, Siti Maimunah, dan Yifta Irga akan menyampaikan mengenai materi mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif. 1. Pada ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, topik 6. Di sini kami akan menyampaikan mengenai susunan laporan praktik pembelajaran dan asesmen. Susunan laporan tersebut terdiri dari cover, kata pengantar, dan daftar isi. Kemudian ada pendahuluan. Pendahuluan berisi analisis situasi di mana Anda melaksanakan praktik pembelajaran dan asesmen, serta uraian rencana kegiatan sebelum melaksanakan praktik pembelajaran dan asesmen. Pada pendahuluan berisikan analisis situasi, profil sekolah yang memuat identitas sekolah, lokasi sekolah, sarana prasarana, dan lainnya. Kemudian mendeskripsikan hasil observasi, bisa dari budaya sekolah, budaya kelas, identifikasi kesiapan peserta dalam pembelajaran, keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran, dan lainnya. Kemudian ada profiling peserta didik, RPP guru pamong, kemudian manajemen sekolah, uraian kegiatan pembelajaran, dan lainnya. Kemudian di bab 2-nya ada pelaksanaan, di mana berisi deskripsi data pelaksanaan praktik pembelajaran dan asesmen yang telah dilakukan, pembahasan hasil pelaksanaan praktik pembelajaran dan asesmen yang telah Anda lakukan, dan implikasi kegiatan praktek pembelajaran dan asesmen yang telah Anda lakukan bagi pengembangan profesi guru. Pada kegiatan pelaksanaan ini bisa berisi deskripsi data pelaksanaan, yaitu yang memuat pembelajaran paradigma baru, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dan asesmen paradigma baru. Kemudian ada pembahasan hasil praktek di mana ada pelaksanaan praktek pembelajaran, refleksi kegiatan pembelajaran, dan lainnya. Kemudian ada penutup, yaitu nanti di bab 3 berisi kesimpulan, saran, refleksi, dan rencana tindak lanjut. Kemudian ada daftar pustaka. Selanjutnya ada lampiran. Lampiran ini berupa dokumentasi kegiatan, modul ajar atau RPP, perangkat pembelajaran yang meliputi bahan ajar, media pembelajaran, alat evaluasi pembelajaran atau asesmen, format lembar observasi lesson study, flow ILS yang sudah diisi berdasarkan hasil pelaksanaan pembelajaran. Kemudian yang terakhir, bukti atau hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran peserta didik. Batas waktu penyelesaian laporan berdasarkan kesepakatan kelompok kami untuk batas waktu atau deadline pengumpulan laporan pelaksanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif paling lambat dikumpulkan tanggal 24 Maret 2023 sebelum pelaksanaan UAS semester 1. Kemudian tantangan yang mungkin muncul ketika menyusun dan menyelesaikan laporan praktik pembelajaran dan asesmen, yaitu ada beberapa. Yang pertama, membuat instrumen observasi yang dapat membuat instrumen observasi yang tepat untuk mengetahui keberagaman karakteristik peserta didik. Yang kedua, menyusun asesmen agar sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik peserta didik. Yang ketiga, menentukan strategi, model, dan media pembelajaran yang tepat untuk dapat mengakomodir keberagaman karakteristik peserta didik. Yang keempat, menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan tingkat capaian dan karakteristik peserta didik. Yang kelima, keterbatasan sarana prasarana di kelas sehingga menyebabkan guru kesulitan dalam mengintegrasikan teknologi untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Keterbatasan waktu dalam menyusun rancangan pembelajaran. Yang ketujuh, harus
melakukan inovasi dalam merancang pembelajaran paradigma baru. Yang kedelapan, hasil laporan yang diperoleh tidak sesuai dengan teori yang ada. Yang kesembilan, manajemen waktu yang kurang maksimal sehingga penyusunan dan penyelesaian laporan tidak sesuai jadwal. Kemudian, minimnya pembendaharaan kata sehingga menyebabkan kesulitan dalam membuat kalimat pada penyelesaian laporan. Selanjutnya, kesulitan dalam menemukan benang merah dalam menganalisis hasil laporan. Kemudian, minimnya sumber referensi yang dimiliki. Nah, untuk itu, strategi dalam menghadapi tantangan menyusun laporan praktik pembelajaran ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, guru harus bertindak dan berproses untuk sedikit demi sedikit mengikuti alur perubahan yang terjadi dengan menyajikan materi atau segala hal yang informatif dan up to date dalam proses pembelajaran. Yang kedua, guru melakukan upgrade terhadap kemampuan dirinya sehingga muncul kreativitas dalam diri guru dan guru akhirnya memiliki kemampuan untuk berinovasi. Yang ketiga, guru dapat melakukan diskusi dan kolaborasi dengan rekan seprofesi atau pihak ahli dalam menyelesaikan berbagai permasalahan terkait laporan praktik pembelajaran. Yang keempat, guru dapat memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada untuk memperoleh informasi dan juga dapat berdiskusi dengan berbagai pihak. Kemudian, guru perlu melakukan manajemen waktu yang baik agar berbagai tugas dan tanggung jawab yang diembannya dapat seluruhnya terlaksana dengan baik dan maksimal. Nah, cukup sekian presentasi pada kami. Apabila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.